Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran di pagi hari ini. Ya, kita pagi hari ini akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 6, pelajaran PPKN, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ya, ini yang akan kita pelajari pada jam pertama pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu apa ya? WP kado sekali enggak, lagu Padamu Negeri ya, karena udah gede ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri ya, agar kita bisa menumbuhkan patriotisme karena kita tinggal di negara Indonesia. Oke, siap anak-anak? Kita menyanyi bersama-sama lagu Padamu Negeri. Check it out. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, kita kembali ke materi ya. Di sini nanti kita akan belajar mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, ini materi yang akan kita pelajari, yaitu kewajiban dan hakku hak kalian ketika kalian berada di lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Kemudian setelah kalian mempelajari materi ini, Pak Guru juga sudah bikin buat latihan ya. Nanti di akhir pembelajaran Pak Guru memberikan latihan untuk kalian kerjakan. Jadi Pak Guru harap kalian memperhatikan penjelasan yang Pak Guru sampaikan agar nanti kalian bisa mengerjakan latihan ini dengan mudah. Ya, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Tentunya kalian sekarang hidup di negara Indonesia ya. Jadi kalian mempunyai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai kewajiban kalian dan hak kalian ketika berada di lingkungan rumah. Nah, ketika kalian berada di lingkungan rumah, kalian juga memiliki kewajiban dan juga memiliki hak. Kewajiban dan hak kalian di lingkungan rumah itu apa saja? Oke, kita masuk ya. Ya. Ini rumah kalian ini. Ini ibu kalian, adik kalian. Ini ada burung. Ya, ini Pak Guru bikin animasi agar kalian mudah memahaminya. Misalkan ini rumah kalian. Nah, ketika kalian berada di rumah, kalian ini memiliki kewajiban dan juga memiliki hak.
Nah, kewajiban kalian apa saja ketika kalian berada di rumah? Yang pertama, belajar dengan rajin. Ya, ini Pak Guru juga memberikan gambaran ketika kalian sedang belajar, misalkan di rumah lagi belajar. Kemudian yang kedua, membantu orang tua. Ya, ini kalian membantu orang tua apa enggak? Ya, kalian di rumah harus membantu orang tua ya. Kemudian yang ketiga, menghormati orang tua. Nih ilustrasinya, kalian harus menghormati orang tua. Jadi misalkan ketika kalian mau pergi keluar rumah, ya kalian harus izin kepada orang tua kalian. Misalkan, Pak, Bu, saya mau main. Tuh, berarti itu kamu menghargai orang tua. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kewajiban kalian adalah melaksanakan nasihat orang tua. Tentunya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, khususnya lebih-lebih ketika kalian itu oleh orang tua kalian itu dibanggakan untuk menjadi anak yang pintar, yang nantinya bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua. Tuh, itu kewajiban kalian ketika kalian berada di rumah. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban kalian di rumah, kalian juga memiliki hak. Ya, hak kalian itu apa ketika kalian berada di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Contohnya misalkan bapak dan ibu kamu pasti bersikap sayang, bersifat perhatian kepada kalian. Iya apa tidak? Kalian merasakan apa tidak? Nah, itu itu adalah hak yang harus kalian peroleh ketika kalian berada di rumah. Kemudian yang kedua, mendapat perlindungan. Ya, salah satunya misalkan kalian ketika hujan, tentu misalkan kehujanan enggak kan, kalian orang tua kalian pasti membuat rumah untuk kalian. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan yang orang tua kalian berikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, mendapatkan hak untuk bermain. Ya, kalian pasti punya hak untuk bermain. Tapi walaupun kalian punya hak untuk bermain, ya alangkah baiknya kamu jangan gunakan waktu kamu habis untuk bermain. Ya apa tidak? Karena kamu kan sekarang udah kelas 3. Jadi kamu harus belajar melatih atau mengatur jadwal kegiatan kamu ketika kamu di rumah. Misalkan kalian waktunya belajar, waktunya membantu orang tua, ya kan? Kemudian waktunya bermain tuh. Kemudian yang keempat, itu mendapatkan pendidikan yang layak. Itu hak kalian, mendapatkan pendidikan yang layak. Orang tua kalian itu menginginkan kalian itu tumbuh menjadi orang yang pintar, ya kan, pandai, bisa dibanggakan. Itu pasti keinginan orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan hal itu. Jadi kalian harus belajar dengan baik ketika di sekolahan, karena waktunya di sekolahan ya waktu belajar. Ya, itu hak-hak yang harus hak-hak yang bisa diperoleh ketika kalian berada di lingkungan rumah. Bisa dipahami ya? Oke, bagus, sip ya. Nanti kita kembali. Kemudian yang berikutnya,
kewajiban dan hak kalian ketika kalian berada di lingkungan sekolah. Tadi kita bahas di lingkungan rumah, sekarang hak dan kewajiban kalian di lingkungan sekolahan. Apa aja? Oke, kita masuk ya. Ya, ini misalkan sekolahkan kalian SD 7 Gumulem Kulon. Ya, SD kalian ya, SD yang walaupun tempatnya di atas, tapi ya kalian harus bangga juga karena setidaknya kamu ikut sekolah juga. Nah, di lingkungan sekolah kalian juga memiliki kewajiban dan juga memiliki hak. Kewajiban kalian apa ketika kalian berada di sekolah? Yang pertama, mematuhi peraturan sekolah. Contohnya misalkan kalian sekolah, sekarang kan sekolah di SD Negeri 7 Gumelem. Nah, SD Negeri 7 Gumelem itu pasti ada punya aturan. Contohnya misalkan hari ketika kalian berangkat sekolah, kalian harus memakai seragam merah putih ketika hari Senin, hari Selasa, Rabu. Nah, itu kan bentuk aturan yang sekolah buat. Nah, kamu punya kewajiban untuk mematuhi itu. Kemudian yang kedua, menghormati semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya, ada kepala sekolah, guru, terus penjaga sekolah. Karena kakak kelas kalian, karena kalian udah kelas 3 berarti kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian adik kelas kalian, kelas 2, kelas 1, yaitu semua warga sekolah yang kamu harus hormati. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Nah, ini Pak Guru ilustrasikan ya. Ini misalkan ada seorang nenek yang sedang menyeberang jalan, kemudian kalian membantunya. Nah, kemudian si nenek ini bertanya, nama kamu siapa? Nama saya Pak Ijo. Misalkan ya, oh Pak Ijo. Terus kamu sekolah di mana? Oh, saya sekolah di SD Negeri 7 Gumelem Kulon. Kemudian si nenek ini bilang, oh SD Negeri 7 Gumelem Kulon. Iya, yang di gunung kan? Iya bener Bu, iya bener Nek. Ya, oh kamu anak yang baik. Kamu berasal dari SD Negeri 7 Gumelem Kulon. Nah, ini salah satu contoh bahwa kamu itu menjaga nama baik sekolah. Kemudian kewajiban yang keempat yaitu menjaga fasilitas sekolah. Nah, yang masuk fasilitas sekolah itu apa aja? Nah, contohnya sekarang kamu belajar di SD Negeri 7 Gumelem Kulon. Nah, berarti di sini kan ada ruang kelas. Nah, ini ini salah satu fasilitas yang bisa kamu gunakan ketika kalian belajar. Terus masih banyak lagi. Contohnya apa? Ya misalkan lapangan, ya kan, walaupun lapangannya sempit. Aduh, bulunya watuk. Ya, kemudian misalkan toilet, ketika kamu pengen pipis ada toilet. Terus ketika misalkan kamu mau olahraga, sekolah juga menyediakan peralatan olahraga. Nah, itu salah satu fasilitas sekolah. Nah, kamu wajib menjaganya. Tuh. Jangan merusaknya, tapi menjaganya. Ya, paham ya? Bisa dipahami anak-anak, ini kewajiban kalian ketika kalian di sekolah. Ya. Kemudian setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian juga memiliki hak. Hak kalian itu apa ketika kalian berada di sekolahan? Nah, yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti Pak Guru contohkan seperti saat ini ya,
kalian sedang mengikuti pembelajaran, berarti kalian sedang mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan. Nah, karena kalian di SD Negeri 7 Gumulem Kulon, tempatnya kan di ketinggian ya, cukup tinggi, kemudian banyak jurang. Pada ketika bermain itu kan biasanya ada anak-anak yang suka bermain itu berlebihan. Pak Guru kalian contohnya seperti kemarin ya, kalian manjat pohon yang cukup tinggi. Nah, ketika Pak Guru melihat, pasti Pak Guru akan melarangnya atau memperingatkan. Nah, ini memperingatkannya karena itu sangat mungkin berbahaya. Nah, itu salah satu contoh kalian mendapatkan perlindungan ketika kalian berada di sekolah. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah itu apa? Ya kayak tadi ya, fasilitas yang namanya fasilitas sekolah itu ada gedung sekolah, ruang kelas, terus lapangan, WC, toilet ya, terus peralatan untuk olahraga dan lain sebagainya, itu disediakan di sekolah. Nah, itu kalian berhak menggunakannya, ada sebatas untuk tujuan pembelajaran ya. Mungkin itu ya kewajiban dan hak kalian ketika kalian berada di lingkungan sekolah. Bisa dipahami anak-anak? Bagus. Pokoknya bisa lah ya, gampang aja. Kayak kita berarti lanjut ya. Lanjut kembali. Nah, kemudian kewajiban dan hak kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Tadi kan di lingkungan rumah, terus lebih luas sedikit lingkungan sekolahan. Nah, sekarang tambah lebih luas lagi, yaitu di lingkungan masyarakat. Kalian ketika berada di lingkungan masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa saja kewajiban dan hak kalian ketika berada di lingkungan sekolah masyarakat? Oke, kita masuk ya. Ya. Inilah kewajiban dan hak kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, yaitu mengenai kewajiban dulu, nanti baru haknya. Yang pertama, kewajiban kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mendapatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Contohnya menjaga keamanan ya, kamu perhatikan di lingkungan kalian. Kalian pernah melihat pos ronda apa enggak? Ada ya. Nah, itu salah satu pos ronda itu dijadikan pos untuk menjaga keamanan atau dan ketertiban. Nah, karena kalian mungkin masih kecil ya, kalian belum mendapatkan tugas untuk menjaga. Biasanya yang mendapatkan tugas untuk menjaga keamanan di pos ronda itu ya orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua yaitu menghormati sesama warga. Nah, ini di lingkungan masyarakat itu kan kita sering bertemu dengan warga sekitar ya. Nah, kita itu harus saling menghormati sesama warga. Nih, jadi akrab nih. Ya kan? Istilahnya kayak gini. Gambarannya. Kemudian yang ketiga itu menjaga ketertiban lingkungan. Nah, misalkan di sekitar desa kalian, misalkan di desa kalian diadakan gotong royong membersihkan jalan atau misalkan membuat jalan kan. Nah, kalian harus bisa, kalau kalian misalkan bisa membantu ya kalian harus membantu karena itu bentuk kewajiban.
kalian ikut bergotong royong misalkan membersihkan jalan dan lain sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Kemudian berikutnya hak kalian. Kalian juga memiliki hak ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Haknya apa saja? Yang pertama, memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Nah, aparat keamanan itu contohnya siapa? Ya, misalkan ada hansip, ya. Kemudian Pak Polisi ini Pak Polisi ini memiliki tugas melindungi semua warga masyarakat itu. Kemudian hak yang kedua, mendapatkan pelayanan dari lingkungan sekitar. Waktu dicontohkan misalkan karena kalian masih kecil, kalian misalkan lagi sakit, kemudian kalian berobat ke puskesmas, ya kan? Berarti di desa kalian kan ada puskesmas. Nah, itu bentuk pelayanan masyarakat untuk kesehatan. Nah, itu kalian bisa menggunakannya karena itu merupakan hak kalian. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas umum. Nah, yang namanya fasilitas umum di lingkungan masyarakat itu contohnya apa? Ya yang mudah saja ya, jalan ya. Ya kan, kalian menggunakan kan setiap hari kalian kan kalau pergi ke sekolah pasti lewat jalan, iya apa tidak? Nah, itu salah satu fasilitas umum. Coba bayangkan ketika kamu tidak mendapatkan fasilitas umum berupa jalan, kira-kira kamu kalau ke sekolah lewat mana? Ya lewat kebun, ya kan? Laksakan, ya malah betul-betul mari sekolahan, laksakan tok, ya itu. Nah, ketika kalian berarti kalian menggunakan fasilitas umum. Yang lebih simpel yang sering kalian temui aja yaitu menggunakan jalan. Kalau transportasi kan di sini nggak ada ya, nggak ada. Umum daerah kita kan SD kita kan di daerah yang cukup tinggi ya, nggak ada fasilitas kendaraan. Ya terus yang lebih mudah lagi misalkan masjid, nah, kalian misalkan mau sholat, masjid itu bentuk fasilitas umum yang disediakan oleh masyarakat. Nah, kalian bisa menggunakannya. Ya, itu adalah hak dan kewajiban kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Kira-kira bisa dipahami apa enggak? Bisa ya, Pak Guru kan udah memberikan gambaran secara lisan. Masalah ini gambar masa nggak paham-paham? Capek deh. Ya, enggak lah, paham. Ya gampang ya. Oke, berarti ini bisa dipahami ya, udah bisa ya kewajiban kalian dan hak kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Oke, kita kembali ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan negara. Kita tinggal di sebuah negara, namanya negara Indonesia. Nah, kita juga memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Apa kewajiban dan hak kita? Oke, kita masuk ya. Ya. Ini siapa ini? Kalian kenal apa enggak? Kenal ya? Kenal. Ini Pak Joko Widodo atau yang dikenal dengan nama Jokowi. Ini adalah presiden kita, ya kan? Presiden. Berarti kalau presiden itu kedudukannya adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Berarti ini yang memimpin negara Indonesia yang terpilih ya periode sekarang. Nah, ini sudah menjabat 2 kali periode dan ini periode yang terakhir.
karena masa jabatan presiden itu berdasarkan konstitusi atau undang-undang itu hanya 2 kali periode. Kenal ya, ini Pak Jokowi, ini adalah kepala negara atau kepala pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Nah, kita memiliki kewajiban dan juga memiliki hak sebagai warga negara. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, ikut berperan serta dalam membela negara. Nah, karena kalian masih kecil ya, kalian cukup mengikuti kegiatan upacara di sekolah. Kalau hari Senin itu kan ada pengibaran bendera Sang Merah Putih. Nah, itu kan membuktikan bahwa kalian membela negara Indonesia. Ya apa tidak? Ya. Kemudian yang kedua, menaati dan menjunjung tinggi dasar negara. Indonesia itu memiliki dasar negara, namanya Pancasila. Nah, Pancasila, di dalam Pancasila itu ada lambang burung perkutut. Enggak, burung Garuda ya. Nih, burung Garuda ya. Burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia atau lambang Pancasila, ini burung Garuda. Nah, burung Garuda ini terdapat lambang sila-silanya ya, ada 5 sila. Nah, di sini 1 bintang, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya ya. Kemudian di dalam burung Garuda ini kakinya mencengkram sebuah pita yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga jua. Ya, itu hak kalian, kewajiban kalian sebagai warga negara. Kemudian hak, kalian juga memiliki hak. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Wah, nih, berarti kamu mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia itu adalah negara hukum ya, kamu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi hukum itu harus dilaksanakan, itu harus adil ya. Misalkan yang salah ya salah, yang benar ya benar, jangan yang salah ya, yang salah dibikin benar, yang benar salah, itu nggak seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mendapatkan pekerjaan. Nah, misalkan kalian udah gede, udah besar, kamu kepengen, misalkan ada yang ingin bekerja sebagai perawat, polisi, tentara, tukang ojek. Aduh, gurune watuk ya, itu kalian mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan kalian yang layak. Itu hak kalian ya, kira-kira itu ya kewajiban dan hak kalian ketika kalian berada di lingkungan negara. Kira-kira bisa dipahami ya. Ya, kita kembali ke ya itulah pembelajaran yang pertama pada pagi hari ini mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, untuk mengecek apakah pemahaman kalian ini bisa dipahami atau tidak, Pak Guru memberikan latihan. Nah, ketika latihan ini ya
bisa dikerjakan, kamu bisa mengerjakan, berarti kalian mengikuti penjelasan Pak Guru. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa mengerjakan soal ini dengan benar, ya berarti kamu mengulang lagi pembelajaran ini. Oke, kita dan Pak Guru bikin latihannya itu nggak susah-susah kok. Kita ke latihan ya. Nah, ini latihannya cukup, Pak Guru hanya bikin mudah aja. Ini latihannya pilihan ganda 5 soal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu kerjakannya seperti biasa saja. Kamu kerjakan jawabannya saja. Misalkan 1A, misalkan jawaban 1A, makanan sembarang, misalkan 2B, 3C, 4 dan seterusnya. Itu hanya ditulis jawabannya saja, gampang ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, di sini ada tepuk ya, tepuk kame-ame, belalang kupu-kupu, enggak deh ya. Di sini ada tepuk semangat ya, tujuannya agar kalian dalam mengerjakan soal ini semangat. Oke, kita mulai. Tepuk 3 kali, tepuk semangat. Karena kalian udah tepuk-tepuk ya, tepuk semangat, berarti Pak Guru harapkan kalian bisa semangat dalam mengerjakan soal ini. Nah, setelah selesai hasilnya bisa dikumpulkan, kemudian nanti Pak Guru koreksi, dinilai. Ketika kalian bisa mengerjakan dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, berarti Pak Guru anggap kalian sudah menguasai materi ini. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa, dengan dibuktikan nilainya masih jelek, nanti Pak Guru ulang atau Pak Guru adakan remedi. Paham ya? Oke, kita kembali ya. Mungkin hanya itu dalam materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, jam yang pertama. 2 jam ya, 1 jam. Nanti ada pembelajaran berikutnya yaitu mengenai PJOK ya, bahasa Indonesia dulu ya. Ini karena kita masih dalam kurikulum 13, jadi pembelajarannya masih digabung ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi untuk sementara pelajaran PPKN atau pembelajaran pertama, jam pertama, cukup sekian dulu. Pak Guru harapkan kalian bisa memahami pembelajaran yang dilaksanakan pada pagi hari ini yang jam pertama, dan nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Saya Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.